kepel adalah nama pohon dan buah yang mempunyai nama ilmiah Stlecocharpus burraol. Tumbuhan penghasil buah yang menjadi kegemaran para putri keraton Jawa sejak zaman dulu ini kini termasuk salah satu tanaman langka di Indonesia. Pohon kepel yang dipercaya mempunyai nilai filosofi adiluhung ini merupakan flora identitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pohon kepel, Stlecocharpus burraol, di beberapa daerah di Indonesia dikenal juga sebagai buah dan pohon kecindul, cindul, simpol, burraol, dan turalak. Dalam bahasa Inggris tumbuhan langka ini dikelas sebagai kepel apple. Sedangkan dalam bahasa Latin, ilmiah, disebut Stlecocharpus burraol. Pohon kepel menjadi kegemaran para putri keraton di Jawa selain lantaran memiliki nilai filosofi sebagai perlambang kesatuan dan keutuhan mental dan fisik, buah kepel juga dipercaya mempunyai berbagai khasiat di bidang kecantikan. Buah kepel telah menjadi deodoran, penghilang bau badan, bagi para putri keraton. Sayang justru karena itu masyarakat jelata tidak berani menanam pohon ini sehingga menjadi langka. Ciri-ciri kepel. Pohon kepel, Stlecocharpus burraol, mempunyai tinggi hingga 25 m dengan diameter batang mencapai 40 cm. Pada kulit batangnya terdapat benjolan-benjolan. Benjolan-benjolan ini merupakan bekas tempat bunga dan buah karena bunga dan buah kepel memang muncul di batang pohon bukannya di pucuk ranting atau dahan. Daun kepel tunggal, lonjong meruncing dengan panjang antara 12-27 cm dan lebar 5-9 cm. Warna daun kepel hijau gelap. Bunga berkelamin tunggal, harum. Bunga jantan terdapat pada batang bagian atas atau cabang yang tua bergerombol antara 8-16. Sedangkan bunga betina hanya terdapat pada batang bagian bawah. Pohon kepel, Stlecocharpus burraol. Buah kepel tumbuh memenuhi batang pohonnya. Bentuk buah kepel bulat lonjong dengan bagian pangkal agak meruncing. Warna buah kepel, Stlecocharpus burraol, coklat agak keabu-abuan, dan ketika sudah tua akan berubah menjadi coklat tua. Daging buah berwarna agak kekuningan sampai kecoklatan membungkus biji yang berukuran cukup besar. Rasa buah kepel manis. Habitat dan persebaran. Pohon kepel atau burraol tersebar di kawasan Asia Tenggara mulai dari Malaysia, Indonesia hingga Kepulauan Solomon bahkan Australia. Di Indonesia, terutama di Jawa, pohon kepel mulai jarang dan langka. Pohon kepel dapat tumbuh di habitat yang berupa hutan sekunder yang terdapat di dataran rendah hingga ketinggian 600 mdpl. Konservasi pohon kepel. Pohon kepel, Stlecocharpus burraol, menjadi salah satu pohon yang langka. Kelangkaan tanaman ini lebih disebabkan oleh adanya anggapan pohon ini sebagai pohon keraton yang hanya pantas ditanam di istana. Rakyat jelata, khususnya masyarakat Jawa akan merasa takut mendapatkan tuah, kualat, jika menanam pohon ini. Selain itu, sebagian masyarakat juga merasa buah ini malas untuk membudidayakannya. Meskipun memiliki rasa yang manis tetapi sebagian besar isi buah dipenuhi biji sehingga mengurangi minat orang untuk membudidayakannya. Kini, pohon langka ini masih dapat ditemui di kawasan Keraton Yogyakarta, TMI, Taman Kiai Langgeng Magelang, dan Kebun Raya Bogor. Filosofi dan manfaat kepel. Buah kepel, Stlecocharpus burraol, yang buahnya seukuran kepalan tangan orang dewasa mempunyai filosofi sebagai perlambang kesatuan dan keutuhan mental dan fisik karena seperti tangan yang terkepal. Buah kepel sejak zaman dahulu telah dipergunakan oleh para putri keraton sebagai penghilang bau badan dan pewangi badan. Selain itu juga dipercaya sebagai salah satu sarana kontrasepsi sebagai sterilitas wanita, KB. Daging buah kepel dipercaya mempunyai khasiat memperlancar air kencing, mencegah inflamasi ginjal. Kayu pohon kepel, Stlecocharpus burraol, dapat digunakan sebagai bahan industri atau bahan perabot rumah tangga dan bahan bangunan yang tahan lebih dari 50 tahun. Daun kepel bisa juga dimanfaatkan untuk mengatasi asam urat. Lalap daun kepel mampu menurunkan kadar kolesterol. Sebuah ironi,
Pohon kepel yang syarat filosofi dan manfaat lagi digemari oleh para putri keraton, justru pohon tersebut menjadi langka dan terancam punah lantaran rakyat jelata takut kualat jika ikut menanamnya. Adakah ini menyeratkan kepada kita bahwa kita tidak boleh terlalu menggantungkan asa pada para penguasa? Kitalah segenap rakyat yang bisa menentukan lestari tidaknya alam ini, termasuk pohon kepel, pohon buraol.